berbicara tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kalangan kalian, yakni kalangan Ba'alawi ini. Sangat janggal sekali. Ada Habib yang bisa hidup kembali kemudian masuk ke dalam kubur di sampingnya itu untuk membantu supaya mungkar nangkir tidak menyiksa si orang yang jahat ini. Ini bagi saya adalah sebuah hal yang sangat aneh sekali. Walaupun ini berbicara di ranah hakikat, atau ini berbicara di ranah keilmuan atau kemampuan yang dimiliki oleh para wali. Tidak sejauh itu. Seandainya kalian paham tentang hakikat para wali, kalian malu ngomong seperti ini. Makanya banyak wali-wali sekarang muncul di YouTube, bahkan ketika dijelaskan oleh murid-muridnya sangat aneh sekali saya lihat. Karena sebenarnya ilmu hakikat para wali nggak seperti itu. Itu hanya dilebih-lebihkan oleh kalian supaya nampak hebat. Dengan nampak hebat, kalian akan mendapatkan keuntungan daripada nama yang bersangkutan. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Saya memberikan dukungan kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di kalangan orang-orang yang tidak suka dengan statement ataupun tesis ilmiah Kiai Imad, banyak menghubungkan antara saya dengan Kiai Imad. Sebenarnya saya dengan Kiai Imad itu memang tidak kenal sama sekali dan belum pernah kenal. Sampai sekarang saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau. Tapi harapan saya dalam waktu dekat saya bisa ketemu langsung dengan beliau. Saya berusaha untuk bisa datang ke pondok beliau langsung ya, untuk ngobrol-ngobrol dan silaturahmi, walaupun tidak membahas terkait masalah tesis beliau. Karena ada beberapa hal yang membuat saya menyukai beliau, dan terkait masalah obrolan beliau di dalam ceramah yang pertama sekali viral itu sangat cocok dengan apa yang selama ini saya ketahui tentang kalangan para odong-odong ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman, ya. Bahkan ketika beliau pertama sekali membuat statement seperti itu, yang terlintas di pikiran saya, beliau akan dipersekusi, kemudian beliau akan dirangkul, ataupun beliau akan diserang. Itu sudah dari awal sudah ada di benak saya ketika pertama sekali melihat statement beliau di dalam sebuah ceramah. Waktu itu saya lihatnya di awal Ramadan ya, ataupun entah di pertengahan Ramadan, saya lupa. Pokoknya di dalam bulan Ramadan itu saya lihat video beliau itu. Dan di situ saya jatuh cinta dengan statement beliau. Karena bagi saya cinta itu bukan sesuatu yang dipaksakan tanpa melihat latar belakang ataupun siapa dia. Yang namanya cinta itu langsung lahir dari dalam hati. Tentunya ada koneksi ya dari interaksi yang kita lihat, walaupun saya belum pernah berinteraksi dengan beliau. Nah, jadi sampai sejauh ini saya belum mencabut dukungan saya terhadap Kiai Imad. Walaupun pada ujungnya Kiai Imad nanti misalnya tesis beliau terbantahkan oleh para habaib ini, dalam hal ini adalah Rabitatul Alawiyah, saya tidak akan menghilangkan rasa hormat dan juga respect terhadap Kiai Imad. Kenapa? Karena beliau membuat tesis secara ilmiah yang gampang dan sangat mudah dipahami oleh kita. Justru hari ini bantahan dari kalangan Robitoh, dari kalangan para habib-habib ini sangat tidak jelas dan terkesan ngawur. Jadi sejauh ini saya orang yang mengutamakan logika. Jadi saya masih percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, tentu berdasarkan pengetahuan yang sedikit, yang secuil saya pahami tentang pembahasan menyangkut dengan nasab para habaib ini. Dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan saya di dalam benak saya beberapa tahun yang lalu terkait masalah tesis Kiai Imad ini. Ya, saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung sejauh ini. TIJ mengatakan, sampai sejauh ini saya mendukung Kiai Imaduddin Utsman. Walaupun pada ujungnya Kiai Imaduddin Utsman, misalnya tesis beliau terbantahkan oleh para habaib, ini dalam hal ini adalah Rabitoh. Ya, saya tidak akan menghilangkan rasa hormat dan juga respek terhadap keimanan. Kenapa?
karena beliau membuat tesis secara ilmiah. Dan kalau kalian melihat video pertama Kiai Imad itu sangat jelas arah dan tujuan Kiai Imad. Walaupun banyak yang menggoreng bahwa Kiai Imad hanyalah pansos, hanyalah kebencian, sakit hati terhadap habaib, kalah saing, itu merupakan statement yang sangat kekanak-kanakan ya. Statement yang sangat kekanak-kanakan menurut saya, bantahan dari para habaib ini. Sekian banyak habaib di Indonesia, banyak yang memilih diam karena memang mereka tidak punya narasi mungkin ya, atau tidak punya dalil untuk membantah. Tapi sangat disayangkan sekali, bahkan semakin kelihatan dari pihak Robitoh sendiri atau dengan nama lain Robocop yang kaku ya, seperti robot. Saya belum melihat bantahan dari mereka yang masuk ke dalam nalar saya, ataupun pembuktian secara ilmiah yang bisa diterima oleh kalangan akademisi. Ya, saya sendiri bukan dari kalangan akademisi, saya adalah dari kalangan awam. Kalau ada dari kalangan Habib dulu pernah mengatakan saya adalah seorang fasik, boleh saja, nggak masalah. Terserah kalian lah, seenak udelmu ngomongin orang. Tapi sejauh ini tesis Kiai Imad dan apa yang dikatakan oleh Kiai Imad, saya iakan. Ya, saya masih setuju. Masalah kalian nggak setuju, masalah kalian nggak suka ya silahkan. Nah, ini ada pro dan kontra tentunya. Ini saya juga melihat bahwa ada ketakutan untuk hilang properti, untuk hilang penghormatan, hilang makan, hilang pencarian kalau seandainya tesis Kiai Imad ini terbukti ke depannya. Makanya saya juga melihat dari kalangan Robito banyak yang seolah-olah menghindari hanya dengan membantah melalui video-video mereka yang saya anggap kentut ya, karena menurut Ketua Robitoh Alawiyah Bang Taufik Assegaf mengatakan bahwa siapapun yang muncul di sosial media, kalau misalnya tidak ada ilmunya, nggak jelas pembahasannya, udah abaikan saja, anggap aja itu kentut ataupun jangkrik ya. Jadi saya menganggap sejauh ini apa yang disiarkan melalui bantahan yang mewakili Robitotul Alawiyah melalui kanal yang bernama Nabawi TV adalah kentut. Nah, jadi sejauh ini yang dibantah oleh pihak Robitoh adalah kentut. Sementara yang disampaikan oleh Kiai Imad sampai detik ini saya masih memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kita doakan supaya kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, sekalipun dia dari kalangan Ba'alawi yang baik, yang bisa dijadikan sebagai contoh dan ladang ilmu, kenapa tidak? Ya, mari kita mendoakan kiai-kiai kita, habib-habib kita supaya diberikan kesehatan. Ini bukanlah kebencian, tetapi kalian menciptakan kebencian sendiri untuk dibenci oleh orang, kemudian kalian komplain supaya orang tidak membenci kalian. Sungguh ini adalah narasi yang sangat aneh bin ajaib. Ya, kalian mau mengadopsi ilmu Abu Nawas, tapi ilmu Abu Nawas yang kalian warisi itu tidak sesuai dengan fakta. Karena Abu Nawas menunjukkan logika, namun bisa dipertanggungjawabkan logikanya, tidak hanya sekedar lelucon saja. Ya, kalau mau berbicara tentang kesufian, mau berbicara tentang karomah, juga harus diliputi oleh ilmu yang mumpuni, bukan untuk menerapkan sistem doktrin terhadap pendengarnya yang gampang dan sangat mudah dipahami oleh kita. Justru hari ini bantahan dari kalangan Robitoh, dari kalangan para habib-habib ini sangat tidak jelas dan terkesan ngawur. Jadi sejauh ini saya orang yang mengutamakan logika. Jadi saya masih percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman, tentu berdasarkan pengetahuan yang sedikit, yang secuil saya pahami tentang pembahasan menyangkut dengan nasab para habaib ini, dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan saya, ujar TIJ. Nah, jadi saya melihat ada banyak sekali keanehan ketika kalian berbicara tentang karomah, ketika kalian berbicara tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kalangan kalian, yakni kalangan Ba'alawi ini, sangat janggal sekali. Ya, ada Habib yang bisa hidup kembali kemudian masuk ke dalam kubur
di sampingnya itu untuk membantu supaya mungkar nangkir tidak menyiksa si orang yang jahat ini. Ini bagi saya adalah sebuah hal yang sangat aneh sekali. Walaupun ini berbicara di ranah hakikat, atau ini berbicara di ranah keilmuan atau kemampuan yang dimiliki oleh para wali. Tidak sejauh itu. Seandainya kalian paham tentang hakikat para wali, kalian malu ngomong seperti ini. Makanya banyak wali-wali sekarang muncul di YouTube, bahkan ketika dijelaskan oleh murid-muridnya sangat aneh sekali saya lihat. Karena sebenarnya ilmu hakikat para wali nggak seperti itu. Itu hanya dilebih-lebihkan oleh kalian supaya nampak hebat. Dengan nampak hebat, kalian akan mendapatkan keuntungan daripada nama yang bersangkutan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.